Pertama, ya memang dalam hadis disebutkan faman nabata minal haram fahuwa haram. Ya. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram maka dia akan menjadi haram. Persoalannya bukan daging, Pak. Ya. Yang disiksa itu bukan daging, diri kita. Kalau ini mah daging, ini ada tulang, ini mah pakaian, ini baju, ya. Dia nggak tahu apa-apa. Ada. Yang bertanggung jawab itu ruh itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini cangkangnya, Pak. Ada. Ya, casingnya saja. Jadi yang merasakan sebenarnya bukan ini, ya, tapi ruhnya kita. Coba misalnya orang udah mati, sayat-sayat dia nggak ngerasa nggak melawan, ya dah. Tapi coba dia masih hidup itu, sayat-sayat dia melawan dia, ada. Nah, kena sakit. Nah, jadi yang merasakan sakit itu ruh kita itu. Nah, cuma makanya ruh kita ini kan tidak ubahnya seperti yang lalu, Pak. Ruh kita itu kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Yang busuk sebenarnya bukan angin, bangkai itu. Cuma kena lewati bangkai, maka baunya busuk. Kalau dia melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Sebenarnya yang wangi itu bukan ruh, tetapi minyak wangi. Nah, begitulah ruh kita. Kalau dekat kita dengan orang baik, maka dia akan terbawa-bawa jadi baik. Tapi dekat sama orang yang tidak baik, dia akan terpengaruh juga tidak baik, kan begitu. Ya. Jadi bagaimana mensucikan daging? Ya dicuci aja pakai air kalau daging. Tapi bukan itu maksudnya, Pak. Jadi yang dimaksud dengan faman nabata minal haram fahuwa haram, yang tumbuh dari haram itu adalah haram. Artinya kalau makanan yang kita makan itu haram, maka akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak baik. Tidak beriman, susah diatur, ngelawan sama orang tua, nggak mau sholat, itu kan haram. Ya, nah. Jadi bukan persoalan dagingnya yang haram, yang bukan persoalan daging yang mau dibakar, bukan. Ini baju mah. Ya, nah. Mati bapak misalnya, yang diminta tanggung jawab bukan tubuhnya, ya, ruhnya. Nah, itu yang mau disucikan itu tadi. Ada. Makanya suci itu 4 langkah, ada ya. Jadi oleh karena itu maka mensucikan 4 langkah tadi. Kalau pakai air, nah itu yang suci dah hadas dan najis itu pakai air. Anggota tubuh zahir pakai istighfar taubat. Anggota tubuh batin pakai zikir. Ruh rabani pengenalan diri. Nah, bagaimana mengenal diri? Mengenal diri itu bukan siapa namanya, bapaknya siapa, lahir tanggal berapa, bukan itu, Pak. Diri kita ini ada diri jasmani, ada diri ruhani. Ya, coba diasali dulu. Keasalan tubuh yang kasar dari apa asalnya? Keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya? Ya. Keasalan tubuh yang kasar dari air, api, angin dan tanah. Air itu jadi apa bagi kita? Ini mengasal diri, jadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api itu jadi apa bagi kita? Jadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin itu jadi apa kita? Jadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh. Tanah jadi apa? Jadi daging dan kulit bagi kita mengokohkan alam batang tubuh. Itu kan asalnya. Keasalan tubuh yang batin mana? Kata ruhani. Asalnya dari wujud ilmu nur suhud. Nah, itu mengasal itu. Nah, sehingga pada akhirnya pahamlah kita, oh ternyata yang kuasa Allah, kita ini yang lemah. Kenal diri kita ini lemah karena tahu kita yang kuat. Yang kuat itu adalah Allah. Kenal diri kita ini yang bodoh, yang pintar itu Allah. Kenal diri kita ini miskin, yang kaya itu Allah. Mengenal diri, kenal diri. Ya, jadi itu arahnya ke sana, Pak. Jadi setelah kita mengenal diri kita, maka ya kita akan kenal kepada Allah. Makanya kalau Bapak mau mencari manis, ya nggak usah keliling pasar bawah itu, Pak, bambu kuning. Ya nggak ketemu nggak.
Cari saja gula, nanti ketemu manis. Ya. Kalau kepo asin, nggak usah cari asin, cari garam, nanti ketemu asin, dapat asin. Jadi artinya apa? Mau ketemu Allah keliling dunia, ini cari Tuhan nggak akan ketemu nggak Pak? Ya. Keliling dunia cari Allah nggak akan ketemu nggak? Di mana kita mencarinya? Carilah pada dirimu. Nah, diri kita inilah disebut laboratorium ketuhanan. Seperti yang pernah saya bilang dulu, itu di puncak itu kan baru ribuan hektar apa namanya kebun teh. Walaupun tiap pagi kita keliling kebun teh itu nggak akan tahu nggak kadar teh nggak. Berapa kadar teh yang ada di puncak itu? Nah, walaupun tiap pagi kita keliling. Bagaimana caranya? Ambil aja 2-3 helai daun teh, teliti di laboratorium, baru tahu kita kadar tehnya. Nah begitu juga kita keliling dunia cari Tuhan, nggak akan ketemu nggak Pak? Ada? Bagaimana caranya? Teliti di laboratorium ketuhanan. Mana ini diri kita ini? Diri kita ini laboratorium ketuhanan. Ada? Kalau kita sudah tahu dengan diri kita, maka kita akan tahu dengan Tuhan kita. Nah, jadi untuk mengkaji diri, Pak, ya carilah guru yang ahli di bidangnya, supaya kita bisa dibimbingnya untuk memahami diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Contohnya lagi, saya mau tanya, Bapak melihat pakai mata kan? Mata itu melihat apa tidak? Secara zahir nggak melihat, karena kalau nggak ada nyawa nggak akan bisa melihat. Oh, jadi bukan mata kan yang melihat. Nah, itu kan. Jadi bukan mata yang melihat. Yang melihat apa? Basar. Basar itu punya siapa? Punya Allah. Tapi secara zahir sering kita katakan, saya melihat. Saya melihat. Nah, saya melihat itu dari mana kita dapat? Kan salah juga kalau kita katakan Allah melihat. Nah, memang kita yang melihat kok. Saya melihat kue, nah, benar. Ya, saya melihat kipas angin, benar. Tapi coba renungkan secara tauhid ini. Nah, yang saya itu, yang aku itu yang mana? Ada. Aku melihat kipas angin. Aku melihat buku, aku punya tubuh, aku punya baju, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya istri. Nah, ini yang aku yang mana akunya? Cari akunya itu. Jadi Bapak Ibu ya itu. Jadi artinya mengenal diri itu artinya kenal kita kepada diri kita. Insya Allah akan kita kenal kepada Allah. Ya, nanti dikaji lebih jauh Pak.